Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Setelah menunggu lebih dari 6 tahun, Sumatera Barat akhirnya memiliki jalan tol. Seorang pemuda curi sepeda motor besar di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Antisipasi penularan cacar monyet, pengelola Bandara Internasional Minangkabau gelar simulasi. Jalan tol Padang Sicincin diuji coba pemakaiannya sejak tanggal 15 Desember 2024. Uji coba ini berlangsung selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Namun, uji coba hanya berlangsung satu jalur, yakni dari Padang menuju Kapalohilalang. Tidak ada keterangan resmi kenapa hanya satu jalur saja yang diuji coba. Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Dwi Nur Setiawan, Jumat pekan lalu mengatakan, selama uji coba, tidak semua jenis kendaraan diizinkan melintas. Kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan golongan 1, yakni mobil kecil berpenumpang. Diperkirakan, ada sekitar 7.000 kendaraan per hari yang akan melintas di jalan tol itu selama libur Nataru. Saat diberlakukan uji coba, Dirlantas memastikan akan menindak tegas setiap pengguna jalan yang berhenti di sepanjang jalan tol Padang Sicincin dengan berbagai alasan, karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ada satu jalur dan nanti juga ada dari Padang menuju ke Bukit Tinggi. Jadi tidak ada crossing. Nanti di pintu tol diutamakan dari masyarakat yang akan menuju ke Bukit Tinggi untuk memasuki tol ini. Jadi mereka tidak akan melakukan crossing, tetapi tetap di pintu keluar kita siapkan aturan kecepatan 60 km, kemudian tidak ada yang berhenti. Ya, tidak ada, ingatkan lagi, tidak ada yang berhenti di sepanjang jalan tol untuk mengambil foto atau bersuah foto atau bermedia sosial. Penyempurnaan jalan tol Padang Sicincin masih dilakukan di beberapa titik yang sempat terhambat karena proses pembebasan lahan. Namun secara umum, jalan tol sudah siap untuk diuji coba. Ruas jalan tol Padang Sicincin termasuk jalan tol Trans Sumatera bagian Sirip yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru. Dalam pembangunannya, jalan ini dibagi atas 6 seksi, yakni Padang Sicincin, Sicincin Bukit Tinggi Payakumbuh, Payakumbuh Pangkalan, Pangkalan Bangkinang, dan Bangkinang Pekanbaru. Seksi 5 dan 6 telah lebih dulu selesai, meski mulai dibangun pada tahun 2019. Pembangunan Seksi 1 Padang Sicincin membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun. Berbagai kendala dihadapi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan proyek strategis nasional ini. Mulai dari penolakan warga hingga korupsi pembebasan lahan. Robiham melaporkan dari Padang. Jembatan Surau Palak Rumbio di Korong Tanjuang, Nagari Gasan Gadang, Padang Pariaman, telah rusak sejak 6 tahun lalu. Jembatan juga tak bisa lagi digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Jembatan rusak akibat diterjang air bah sehingga merobohkan pondasi jembatan. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Batanggasan dengan Kecamatan Sungai Geringging ini, keberadaannya sangat vital bagi warga kedua daerah. Baik bagi pelajar yang hendak bersekolah maupun bagi masyarakat yang akan membawa hasil buminya untuk dijual. Meski kerusakan telah terjadi sejak 6 tahun lalu, namun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Padang Pariaman. Padahal masyarakat telah berulang kali melaporkan kondisi jembatan itu kepada Bupati maupun kepada anggota DPRD Padang Pariaman. Agar bisa dilewati sepeda motor dan pejalan kaki, warga dengan gotong royong membangun jembatan darurat di sisi jembatan. Namun kondisinya sudah mengkhawatirkan karena lantai dan pangkal jembatan mulai lapuk dan amblas.
Sanksi lah Pak. Nah, sebab laluan kan dah rosak kan. Nah, kalau untuk warga setempat ada takut-takutnya lah Pak. Pertama itu sungainya Pak ya. Jadi kalau curah hujan tinggi, airnya itu meluap besar, terus agak merambah-rambah ke tanah-tanah warga. Jadi itulah menyebabkannya luas Pak. Jadi runtuh semua Pak. Udah berapa lama Pak Wali? Jembatan ini? Ya rusaknya. Rusaknya sekitar 6 tahun dah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendengar aspirasi mereka dan segera memperbaiki jembatan itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tiga rumah yang berada di daerah Andalas, pusat Kota Padang, terbakar hebat pada Jumat sore pekan lalu. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran dan puluhan personilnya ke lokasi. Pasalnya, rumah yang terbakar berada di kawasan yang padat penduduk. Beruntung, lokasi kebakaran bisa diakses dengan mudah, sehingga mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi tanpa ada hambatan yang berarti. Dalam tempo setengah jam, api berhasil dikuasai petugas. Namun petugas tetap melakukan pendinginan materi yang terbakar agar tak lagi menyala. Proses pemadaman berlangsung lancar. Mobil pemadam kebakaran juga tak kesulitan mengambil air tambahan karena tak jauh dari lokasi mengalir sungai banjir kanal. Berangkat dan kami turunkan 7 unit armada dengan 80 orang personel. Bangunan satu bangunan, cuma agak banyak luas, ada kamarnya, lebih kurang penghuninya 15 orang, 3 kakak. Dengan kerugian lebih kurang 700 juta korban jiwanya. Itu dari belakang lausal pertamanya laporan dari warga. Kamar kejadian kamar. Posisinya rumah ini padat penduduk, lebih kurang setengah jam bisa kami kendalikan. Keluarga penghuni rumah hanya bisa menangis menyaksikan rumah mereka sudah hangus terbakar. Tak banyak barang berharga dan perabotan serta peralatan rumah tangga yang bisa diselamatkan karena api berkobar dengan cepat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dengan saksama. Alfi melaporkan dari Padang. Seekor tapir, Tapirus indicus, yang berjenis kelamin betina, terjebak di kolam penampungan milik Dinas Perikanan Pasaman Barat. Tapir yang diperkirakan berumur sekitar 10 tahun itu, kemudian dilumpuhkan dengan tembakan bius. Namun tapir sempat kabur ke areal perkebunan. Tapir dengan berat sekitar 250 kg ini akhirnya lunglai tak sadarkan diri akibat pengaruh suntikan bius. Tim BKSDA Resor Pasaman bersama warga setempat kemudian memindahkan tapir ke mobil patroli untuk dibawa ke kantor BKSDA Resor Pasaman. Satu ini akan kita bawa dulu ke kantor BKSDA untuk kita lakukan observasi untuk melihat kesehatannya, apakah terdapat luka, cacat atau lain sebagainya. Dan jika diperlukan nanti memang direhabilitasi terlebih dahulu, kita lakukan rehabilitasi. Dan jika layak untuk kembali dilepas liarkan, maka akan kita lepas liarkan di kawasan konservasi. Untuk jenis kelamin tapir ini adalah kelamin betina, kami perkirakan usianya dewasa, usia mencapai 10 tahun dan dengan berat di antara 200 sampai dengan 250 kg. Tapir ini akan diobservasi kesehatannya terlebih dulu. Jika diperlukan, akan direhabilitasi sebelum dilepas liarkan di kawasan konservasi. Ini merupakan kejadian kedua kalinya selama 1 tahun terakhir. Tapir masuk ke dalam kolam yang sama. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi. Telinganya mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling. Sedangkan lenguhannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia. Tapir merupakan binatang yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.